Selamat Hari Sabat. Kita bersama kembali di Hope Media Sabah dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini pelajaran yang ke-7. Saya sangat gembira Anda bersama dengan kami dalam pembahasan minggu ini. Pada Sabat ini kita ada tim Shepherdess atau istri pendeta yang akan membahas pelajaran Sekolah Sabat dewasa. Mari saya perkenalkan. Saya Roslyn Gulon sebagai Shepherdess Coordinator dan sebagai moderator untuk Sabat ini. Di sebelah kanan saya ada Puan Roslyn Pilang. Selamat Sabat, Puan. Ya, selamat Sabat. Hai. Istri kepada Presiden kita, Pastor Nelson. Dan dia sebagai ahli panel yang pertama untuk kali ini. Dan di sebelah kiri saya ada Puan Toisa yang adalah istri tercinta daripada Pastor Jim. Hai, selamat Sabat. Dan beliau akan menjadi ahli panel yang kedua. Baiklah, kita akan mulakan dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Puan Roslyn. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi Sabat yang indah ini, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas penjagaan-Mu, atas kasih sayang-Mu, berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah Engkau berikan kepada kami. Kiranya pada saat ini ya Tuhan, apabila kami berbincang dalam pelajaran Sekolah Sabat dewasa ini, kami mohon agar Roh Kudus dari surga memberikan kami hikmat kebijaksanaan supaya apapun firman Tuhan yang kami bincang ini akan dapat memuliakan Tuhan, memberkati kehidupan kami dan juga memberkati kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih juga Tuhan, Engkau mengampuni kami dari segala kelemahan dosa-dosa kami. Sucikan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan pada pagi Sabat ini. Semua ini kami serahkan dalam tangan Yesus yang penuh kasih dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Puan Roslyn. Baik, sepanjang suku tahun ini kita bercakap tentang bersahabat. Tapi bukan sekadar mencari kawan, tetapi kita bersahabat untuk Tuhan. Nah, tajuk pelajaran minggu ini ialah mengongsikan firman. Dan sudah tentunya mengongsikan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayat hafalan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman yang kusampaikan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikian ayat hafalan kita dalam Yesaya 55 ayat 11. Saya bacakan dalam Alkitab versi Borneo. Dan itu adalah kata-kata daripada Tuhan sendiri. Apabila kita menyampaikan firman Tuhan, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Ia akan menaburkan benih kebenaran. Ia mengubah kehidupan. Ia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Kepentingan mengongsikan firman Tuhan yang berkuasa ini. Baik, penulis pelajaran Sekolah Sabat sepanjang suku tahun ini, yaitu Pastor Mark Finley. Dia memberikan pengenalan yang sangat jelas dan saya suka untuk membacakan bahagian petang Sabat. Apabila kita bersaksi, kita bercakap, kita berbicara tentang Yesus. Namun, apa yang kita ketahui tentang Yesus tanpa Alkitab? Malahan, berapa banyak yang kita tahu tentang pertentangan besar, tentang kasih Tuhan, kelahiran Yesus, kehidupannya, pelayanan, kematian, kebangkitan,
dan kedatangannya kembali jika kita tidak memiliki dan membaca Alkitab kita. Alam semula jadi menggambarkan keagungan dan kebesaran kuasa Tuhan. Namun, ia tidak mengungkapkan rencana keselamatan. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Yesus melalui manusia oleh Roh Kudus adalah cahaya benar yang menerangi setiap manusia. Saya ulangi, Yesaya 1 ayat 9 memberitahu kita bahwa Yesus melalui manusia oleh Roh Kudus, dia adalah cahaya benar, cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap manusia. Bagaimanapun, tanpa firman Tuhan yang menjelaskan sepenuhnya akan kebenaran ilahi, maka pengungkapan atau pernyataan Roh Kudus kepada hati kita terbatas. Jadi, Alkitab ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis, merupakan pernyataan tentang Yesus yang paling jelas dan yang paling lengkap. Dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Walaupun para pemimpin agama dahulu menyelidiki firman Tuhan, ramai yang terlepas atau termiss akan message utamanya. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39, "Kamu mengkaji kitab suci dengan tekun, kerana kamu percaya dalamnya kamu mendapat hidup kekal. Sebenarnya kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku." Demikian kata-kata Yesus. Jika difahami dengan tepat, setiap ajaran dalam Alkitab sebenarnya memantulkan keindahan sifat Tuhan. Apabila kita mengongsikan firman Tuhan, apa matlamat kita? Apa tujuan kita mengongsikan firman? Matlamat utama kita bukanlah untuk membuktikan bahwa kita benar dan orang lain itu salah. Tujuannya ialah untuk menyatakan Yesus dalam setiap aspek kebenaran yang kita kongsikan. Saya akan lanjutkan dalam pelajaran hari Ahad. Ada banyak lambang yang digunakan di dalam Alkitab. Nampaknya kita dapat memahami dengan lebih baik sesuatu perkara itu apabila ia dibandingkan dengan sesuatu yang kita selalu lihat, kita selalu sentuh, kita selalu gunakan, maupun yang kita makan. Jadi Tuhan mau agar kita juga memahami fungsi-fungsi utama firman Tuhan ini. Itulah sebabnya Dia memberikan beberapa lambang kepada firman ini. Dan Tuhan mau kita memahami fungsi firman Tuhan ini agar kita dapat lebih menghargainya. Jadi mari kita lihat beberapa simbol yang menerangkan tentang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Firman Tuhan dalam ayat ini dilambangkan sebagai lampu dan cahaya. Jadi firman Tuhan itu berfungsi menerangi kehidupan yang digelapkan oleh dosa. Firman Tuhan memecahkan kegelapan dalam fikiran dan memecahkan kegelapan dalam pengertian manusia yang salah
tentang siapa Tuhan dan tentang sifat Tuhan yang sebenar. Lambang yang kedua kita boleh baca dalam Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti tukul besi yang memecahkan bukit batu. Firman Tuhan juga dilambangkan sebagai api yang membakar dan membersihkan kekotoran dosa dalam kehidupan seseorang. Selain itu, dalam ayat ini juga firman Tuhan dilambangkan sebagai tukul besi yang dapat memecahkan hati manusia yang keras dan degil. Apabila kasih Tuhan disampaikan melalui firman-Nya, hati yang keras boleh dilembutkan dan dicairkan. Sifat mementingkan diri, sifat tamak, ego, semuanya boleh diubah melalui kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Simbol yang ketiga dalam Lukas 8 ayat 11, benih itu ialah firman Allah. Jadi firman Tuhan disamakan dengan benih yang boleh bertumbuh, namun ia tumbuh pada masanya yang tersendiri. Apabila diletakkan di bawah keadaan yang tepat, maka ia akan bertumbuh baik dan menjadi hidup baru. Nah, dengan perbandingan ini, kita dapat memahami bahwa apabila kita mengongsikan firman Tuhan dengan seseorang, maka kita boleh membayangkan yang kita sedang menanamkan benih kebenaran dalam hatinya. Jadi jangan kita putus asa jika kita tidak melihat apa-apa kesan yang serta-merta. Malah kita berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk menjadikan keadaan tanah hati orang itu lebih subur, agar dia terbuka hati untuk menerima bisikan-bisikan Roh Kudus. Amin. Ya, yang keempat, Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Roti yang melambangkan firman Tuhan itu adalah, kalau bagi kita di sini, ialah seperti nasi. Kita yang biasa makan nasi kan? Sifat nasi atau roti ialah memuaskan rasa lapar, mengenyangkan. Demikian juga firman Tuhan yang memuaskan kelaparan dalam jiwa. Apabila kita mengongsikan firman Tuhan kepada seseorang, ia memenuhi kerinduannya yang terdalam, yaitu kerinduan yang memang Tuhan sudah letakkan dalam hati setiap orang agar mencari Tuhan dan mencari kebenarannya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lebih banyak pembahasan mengenai tajuk hari ini, mengongsikan firman. Mari kita dengarkan pelajaran hari Isnin yang bertajuk kuasa kreatif firman Tuhan. Kita akan persilakan Puan Toisa untuk menyampaikannya. Shalom, terima kasih Puan Rosalind sebagai moderator pada sabat ini. Mengongsikan firman Tuhan itu merupakan tajuk utama pelajaran sekolah sabat kita. Dan tadi kita sudah dijelaskan tentang simbol-simbol dengan begitu jelas berserta dengan ayat-ayat Alkitab yang sudah disampaikan oleh Puan Rosalind. Dan pada hari Isnin kita berpeluang untuk mempelajari mengenai dengan kuasa kreatif firman Tuhan. Tadi kita sudah pelajari firman itu melalui simbol-simbol. Dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita
dengan kuasa kreatif firman Tuhan. Kita sering mendengar perkataan kreatif, dan ini banyak kali diperkatakan, terutama apabila ada sesuatu kerja proyek, berada di sekolah atau di mana-mana yang memerlukan daya pemikiran yang kreatif. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat, definisi yang lazim kita dengar dari makna kreatif itu adalah seseorang yang mempunyai kebolehan mencipta. Dia ada kebolehan mencipta. Pastu dia menghasilkan dan mengembangkan sesuatu ide menjadi ide yang baru. Dan dia katakan asli ciptaannya itu. Apakah itu benar? Selalunya seseorang yang bagaimanapun kreatif di dunia ini, bahan atau benda yang dia akan olah, yang dia akan cipta, sudah ada sedia. Sudah ada sedia. Cuma diolah semula, diinovasi untuk menghasilkan sesuatu produk baru. Itu kalau di dunia. Tapi pada pagi ini kita akan pelajari kreatif firman Tuhan. Dalam rujukan di Sekolah Sabat Alkitab, ayat-ayat Alkitab sudah digaris bawahi di dalam Ibrani 1 hingga 3. Ibrani 1 hingga 3. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Dan seperti mana yang kita sudah ketahui, firman itu adalah Yesus sendiri. Kita boleh membaca lebih lanjut dalam Alkitab. Disebabkan waktu kita agak terbatas, saya tidak akan baca satu-satu daripada perikop ayat Alkitab ini. Cuma saya akan ringkaskan di dalam Ibrani 1 hingga 3 itu, Allah berfirman melalui perantaraannya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 pula, saya suka membaca ini, karena ini adalah merupakan inti utama juga pembelajaran kita hari ini. Bagaimana firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membezakan pertimbangan dan pikiran kita. Mazmur 33 ayat 6 pula berfirman atau menyatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tenteranya. Ayat ke-9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semua ada. Luar biasa. Itulah kreatif firman Tuhan itu. Suku kata bara ini terdapat dalam pelajaran juga. Saya percaya kita sudah mempelajari itu secara pribadi di rumah. Cuma pelajaran hari ini kita mengulang ataupun kita pelajari lagi. Suku kata bara dalam bahasa Ibrani menunjukkan perbuatan kreatif Tuhan dalam penciptaan. Dia berfirman menciptakan sesuatu daripada yang tidak ada. Tidak ada. Tidak seperti kreatif yang manusia ciptakan. Ex nihilo, hanya Tuhan yang boleh melakukan. Bara, yakni menciptakan dengan kuasa firman yang diucapkannya. Melalui kuasanya, apabila dia berfirman, dunia diciptakan, malah ia menopang dan memelihara semua ciptaannya itu melalui firman-Nya. Kuasa yang sama yang diucapkannya juga ada di dalam firman yang ditulis di dalam pengilhaman Alkitab melalui para penulis yang dipilih oleh Tuhan. Dia hadir apabila kita membaca Alkitab. Dia hadir apabila kita membaca Alkitab.
dan mengongsikannya kepada orang lain. Itu sebab topik pelajaran kita hari ini di-highlightkan mengongsikan firman. Hamba Tuhan Ellen G. White menulis, tenaga kreatif yang memanggil dunia kepada kewujudan terdapat dalam firman Tuhan. Perkataan ini memberi kuasa. Ia melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah janji. Diterima oleh kehendak, diterima ke dalam jiwa, dan membawa bersama kehidupan yang tidak terbatas. Ia mengubah alam semula jadi dan mencipta semula jadi dalam image Tuhan. Ini boleh kita lihat dalam buku tulisan Ellen G. White, Education, muka surat 126. Apabila kita secara pribadi memegang janji-janji yang ditemukan di dalam firman Tuhan tersebut, maka kehidupan kita boleh diubah. Dan sementara kita mengungsikan kuasa kreativiti firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengubah hidup mereka juga. Mari kita kongsikan firman Tuhan. Demikian ulasan ringkas yang sempat diperdengarkan. Demikian kira-kiranya Puan Roslyn. Terima kasih Puan Tessa atas ulasan untuk pelajaran hari Isnin. Jadi dengan kuasa yang dapat mengubah kuasa kreatif masa penciptaan, itu juga hadir dalam hati setiap orang pada hari ini. Bagaimana berkuasanya firman Tuhan itu. Amin. Oke, jadi kita akan lanjutkan dengan pelajaran hari Selasa. Puan Roslyn sudah bersedia untuk memberikan ulasan ringkas. Dipersilakan. Terima kasih Puan moderator kita, Puan Roslyn. Salam Sabat kepada kita di sini dan juga kepada para pendengar di mana saja berada pada pagi Sabat ini. Baik, dalam pelajaran hari Selasa, manfaat mempelajari firman Tuhan. Mengapa kita perlu mempelajari firman Tuhan? Apa manfaat atau kebaikan yang kita peroleh daripada mempelajari firman Tuhan? Tentu banyak ayat yang menyokong atau menyatakan kebaikan-kebaikan mempelajari firman Tuhan. Dan di dalam pelajaran hari Selasa ini kita nampak beberapa ayat dinyatakan seperti 2 Petrus 1 ayat 4, Yakobus 1 ayat 21, Kisah 20 ayat 32, Korintus 3 ayat 18, 2 Timotius 3 ayat 14 hingga 17, dan Yohanes 17 ayat 14 hingga 17. Sepertinya selain daripada ayat-ayat yang saya nyatakan tadi, masih terdapat banyak ayat lagi yang menyatakan kebaikan-kebaikan mempelajari firman Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak sempat membincangkan atau menghuraikan setiap satu ayat itu, tetapi saya ingin kita melihat beberapa kebaikan atau manfaat mempelajari firman Tuhan daripada beberapa ayat yang dinyatakan. Pertama, dalam 2 Petrus 1 ayat 4, di sana kita boleh nampak manfaat di mana kita mempelajari firman Tuhan ini, yaitu pertama, kita dianugerahkan janji-janji yang berharga. Kita diberi janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan kita boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi. Maksudnya di sini apabila kita mempelajari firman Tuhan, kita akan mendapat bahagian dalam kudrat atau kuasa atau kehendak Tuhan. Dan kita akan luput daripada hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Besar maksud ayat di sini nih, kita luput daripada hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini kita boleh lihat dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 4. Selain daripada itu, firman Tuhan ini juga berkuasa menyelamatkan jiwa kita.
menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21. Itu sebab kita harus mempelajari firman Tuhan. Ya, betul. Dan firman Tuhan atau firman kasih karunia-Nya juga berkuasa membangun kita. Memberikan kita bahagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita boleh baca dalam Kisah 20 ayat 32. Dan apabila kita memandang Tuhan melalui firman-Nya yaitu Alkitab, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Ini kita boleh tengok dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Saya ingin membaca satu kutipan daripada Ellen G. White dalam buku The Great Controversy. Adalah hukum alamiah baik intelektual maupun spiritual bahwa oleh memandang kita berubah. Pikiran secara beransur-ansur menyesuaikan diri kepada masalah-masalah yang memenuhi pikiran itu. Maksudnya ialah apabila kita mempelajari firman Tuhan, kita memandang kepada kehidupan Kristus, pikiran kita juga akan beransur-ansur diubah, sehingga kehidupan kita atau gaya hidup kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita tengok ayat Yohanes, kitab Yohanes 17 ayat 14 hingga 17 dalam konteks ini, saya tidak akan baca setiap satu, kita tengok konteks secara keseluruhan. Dalam konteks ini memberitahu kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, pertama, bermanfaat untuk mengajar. Kemudian kedua, Alkitab atau firman itu menunjukkan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Tetapi jelas di sini firman Tuhan menunjukkan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Alkitab juga menyatakan rencana Tuhan untuk manusia sejagat. Kalau kita tidak mempelajari Alkitab, kita tidak akan tahu apa rencana Tuhan untuk seluruh manusia. Kita tidak akan tahu rencana apa yang Tuhan berikan. Alkitab atau firman juga menegur dosa-dosa kita, membetulkan pemikiran kita yang salah. Dia memperbaiki kelakuan, mendidik atau mengajar kita dalam kebenaran. Jadi begitu besar manfaat yang kita dapat apabila kita belajar firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah hanya dengan membaca firman Tuhan ini kita akan langsung mendapat bahagian dalam kodrat ilahi? Adakah hanya dengan membaca firman kita terus mendapat bahagian dalam kuasa Tuhan? Atau adakah semua kebaikan yang kita pelajari, yang kita tahu, kita peroleh daripada pembacaan Alkitab ini, langsung kita dapat dengan hanya membaca firman Tuhan? Atau adakah kita langsung diselamatkan jika kita mempelajari firman Tuhan? Saya ingin membawa kita semua merenung satu lagi ayat yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 21. Dalam ayat ini mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat ini saya rasa cukup jelas untuk memberikan kita panduan. Nah, walaupun kita mengetahui banyak kebaikan atau manfaat daripada mempelajari firman Tuhan, tetapi ada satu hal atau perkara yang perlu kita lakukan lagi selain daripada kita hanya mempelajari. Dalam ayat tadi ada satu perkara yang kita harus lakukan, yaitu pertama, membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Saya yakin sebagai manusia yang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa.
Sebagai manusia yang berdosa, banyak kejahatan yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Mungkin perbuatan kita itu melalui tindakan, perbuatan, kata-kata kita, atau apa saja yang kotor atau jahat di dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan, kita harus buang semua itu daripada kehidupan kita. Yang kedua di dalam ayat itu yang saya dapat ambil ialah menerima firman itu dengan hati yang lemah lembut. Pertama tadi kita buang segala yang kotor atau segala yang jahat. Kemudian yang kedua ialah kita terima firman itu dengan hati yang lemah lembut. Bagaimana kita menerima firman kalau hati kita itu keras dengan kesombongan atau keras dengan perkara-perkara duniawi. Jadi sangat penting bagi kita untuk merendahkan hati kita, mau dipimpin oleh Roh Al-Kudus supaya firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Benar kan? Rasul Paulus juga menjelaskan dalam Kisah 20 ayat 32 bahwa firman kasih karunia Tuhan dapat membangun kamu. Nah, maknanya apabila kita belajar tentang firman Tuhan ini, dia tidak akan menjatuhkan kita, melainkan dia akan membangunkan kita. Dan menganugerahkan bahagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Nampaknya di sini ada unsur janji, di mana kita akan mendapat bahagian di dalam segala yang ditentukan oleh Tuhan bagi orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita sangat beruntung kalau kita mempelajari atau mendalami firman Tuhan karena manfaatnya begitu baik. Dan selain itu, firman Tuhan juga dinyatakan di sini sebagai suatu yang menuntun kita dari pada kebodohan perlakuan dosa kepada keindahan kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, mungkin sukar bagi kita mengetahui dosakah, apakah yang kita lakukan. Tetapi apabila kita belajar firman Tuhan, kita boleh melihat kebodohan perlakuan dosa kita dan melihat, menikmati keindahan kebenaran Tuhan. Baik, apa yang kita baca dan lihat atau fahami tentang Yesus dalam Alkitab ini boleh membawa perubahan yang besar dalam hidup kita, dalam diri kita. Sebab apabila kita belajar firman Tuhan, kita akan merasa kagum atau takjub dengan melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dan melihat Yesus dalam firman-Nya, hidup kita akan turut diubah serupa dengan Yesus. Dan apabila kita menerima semua manfaat atau kebaikan atau manfaat ini, kita harus kongsikan lagi kepada orang lain. Kita harus bahagikan. Tapi bukan sekadar kita bahagikan apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita yakini. Tetapi kita bersaksi, kita bahagikan, kita membahagikan kebenaran kekal yang kita temukan di dalam firman Tuhan itu. Harus kesaksian kita adalah tentang kebenaran Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Dan ketika kita merasa bahwa hidup kita diberkati dengan firman Tuhan, maka suatu kemestian harus kita kongsikan kepada orang lain. Ini juga merupakan satu credibility untuk kita memberitahukan kepada orang lain tentang bagaimana hal yang sama dapat memberkati kehidupan orang yang ada di sekitar kita juga. Ternyata dengan mempelajari firman Tuhan ini, kita mendapat banyak manfaat, banyak kebaikan, dan sekaligus dapat mengubah hidup kita daripada yang tidak benar menjadi yang benar. Terima kasih Puan Roslin dengan ulasan yang begitu baik tadi. Dan itu saya teringat dengan satu ayat dalam Yohanes 17 ayat 17 yang mengatakan, sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu
adalah kebenaran. Jadi firman itu berkuasa untuk menyucikan kita. Oleh karena firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih sekali lagi. Kita minta Puan Toisa melanjutkan dengan menerangkan pelajaran hari Rabu dengan tajuk menerapkan firman Tuhan. Silakan. Kita sudah begitu diberkati dengan pelajaran pada hari Selasa tentang manfaat mempelajari firman Tuhan. Tapi kalau kita setakat belajar saja, belajar, tapi kita tidak terapkan itu di dalam kehidupan kita, itu tidak kemana-mana. Tidak membawa Jadi, manfaat. Ya, tidak membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Sudah tentu kalau setakat belajar, tapi kita tidak terapkan itu, itulah yang dikatakan iman tanpa perbuatan, ataupun belajar tetapi tidak mengamalkan apa yang sudah tidak mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Betul. Oke, mari kita pelajari secara ringkas tentang menerapkan firman Tuhan itu. Ada seseorang dikatakan di dalam sekolah Sabat, rajin orang ini, dia seorang yang teliti dalam pembelajaran. Dia katakan dia dapati lebih kurang 3.000 janji-janji yang terdapat di dalam firman dia kira Tuhan. betul Banyak. Luar biasa ini orang yang berani memberi statement tentang penemuan dia. Ada 3.000 janji-janji itu. Dan memang ini banyak kali kita dengar juga. Dan memang Tuhan itu banyak janji-janji. Setiap janji ini datang dari hati Tuhan yang penyayang. Malah Tuhan dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Ini dinyatakan di dalam Efesus 3 ayat 20. Di dalam Efesus 3 ayat 20, malah Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Luar biasa. Rasul Paulus juga menekankan realiti ilahi ini. Di dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan dia sanggup, saya ringkaskan saja karena masa kita terbatas, kita akan baca ini secara pribadi di dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan dia sanggup menyerahkan anaknya sendiri untuk kita semua. Janji ini memberitahu bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia di sana huruf besar, D itu, yaitu dianugerahkan bersama-sama dengan Yesus itu sendiri. Itulah satu kasih Tuhan yang sukar kita mengerti. Rasul Petrus menjelaskan janji-janji ini memberitahukan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kemenangannya ke atas syaitan, Dia telah menyediakan segala yang kita perlukan untuk mengikuti pola kehidupan Tuhan Yesus. Yesus adalah teladan yang benar. Dalam 1 Yohanes 1, 7 hingga 9 dan Filipi 4, 13 dan 10. Saya percaya ayat ini bukan asing bagi kita yang tekun mempelajari Alkitab. Di sini ada janji-janji yang kita dapati yang membicarakan hal yang berlainan tetapi tetap saja menggambarkan Tuhan yang mengampuni dengan penuh kasih, kuasa yang tidak terbatas. Setiap janji ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat peduli. Bukankah ini
merupakan kabar baik yang boleh menyembuhkan, boleh menyegarkan jiwa kita. Janji-janji Tuhan. Sementara kita menuntut janji-janji ini digenapi di dalam kehidupan kita, kita perlu melakukan bahagian kita. Ada bahagian kita. Dua arah. Antaranya adalah kita perlu menerapkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Tidak ada istilah kita belajar kata orang cakap tidak serupa bikin. Biarlah dengan lain perkataan, apa yang kita sudah ketahui, apa yang kita sudah pelajari, seperti yang Puan Roslyn sudah bentangkan tadi di dalam tajuk manfaat pelajaran firman Tuhan itu, itulah yang akan Tuhan genapi di dalam diri kita apabila kita praktikkan dan terapkan firman Tuhan itu. Bagaimana ini boleh berlaku? Kita tidak pilihan. Kita harus sengajakan diri mempelajari Alkitab itu secara pribadi. Secara pribadi. Seperti juga makan. Apabila kita lapar, tidak ada orang lain yang boleh makan untuk kita lalu dia kenyang. Kita harus kedua, sendiri. Iya. Mempercayai dan mengimani firman Tuhan. Kita percaya dan kita mengimani. Karena janji-janji ini bukan janji tarang bulan. Ini adalah janji Tuhan yang pasti. Amen. Janji Tuhan ini pasti. Selepas kita mengimani, kita percaya, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa. Jangan kita lupa. Kongsikan kepada orang lain. Supaya firman itu sentiasa kita ingat. Umpamalah kita ini mengongsikan satu resepi. Kalau kita tahu satu resepi, sedap itu hasil masakan saya, boleh minta resepi. Kalau kita tidak kongsikan kepada sahabat kita, sudah tentu ya begitu-gitu saja. Tetapi apabila kita memilih untuk mengongsikan resepi tersebut, banding kita simpan sendiri, maka kita dapati mutu resepi kita itu semakin meningkat atau semakin sedap, lebih sedap daripada sebelumnya. Jadi mari kita kongsikan janji-janji Tuhan ini melalui firman Tuhan. Demikian perkongsian untuk pelajaran hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih. So, firman Tuhan yaitu janji-janji Tuhan itu sendiri. Bila kita terapkan, bila kita percayai dan kita sudah mengalaminya, nikmatnya, kita rindu mengongsikannya kepada orang kita lain. Mau kongsikan. Kita tidak boleh diam. Tepat seperti pelajaran hari Kamis, yaitu mengongsikan firman itu. Kita persilakan. Terima kasih. Dalam pelajaran hari Kamis ini, yaitu mengongsikan firman itu, dikatakan di dalam pelajaran ini bahwa berita baik itu adalah untuk dikongsikan, bukan didiamkan atau dipendam seorang-seorang, berdiam diri, tidak, harus dikongsikan. Dan saya percaya kita semua mungkin pernah mengalami atau mengalami perasaan yang sangat gembira dengan sesuatu berita, sehingga kita tidak sabar-sabar mau bagi tahu orang lain. Mungkin berita gembira itu kita terima berita kenaikan pangkat dalam pekerjaan kita, ataupun kita mendapat anugerah cemerlang, kita lulus cemerlang dalam peperiksaan sebagai murid, atau kita mau berkawin, mau bertunang, atau apa-apa saja berita yang menggembirakan kita. Banyak lagi perkara-perkara lain yang menggembirakan. Pastinya kita tidak sabar-sabar mau bagi tahu seseorang, mau bagi tahu orang lain, mau kongsikan. Samalah dengan resepi tadi. Kita sudah rasa dia begitu sedap, kita tidak sabar-sabar untuk kongsikan resepi itu. Mau bagi tahu orang lain apa resepi dia kan? Supaya dorang pun rasa itu kesedapannya. Betul. Namun kita harus ingat berita gembira seperti itu yang kita terima, yang kita alami sendiri daripada pekerjaan kah, daripada usaha kita kah,
berita gembira seperti itu ada masanya dia berlalu begitu sahaja. Ya, Kita betul. sendiri yang menyampai pun kita boleh lupa berita gembira itu. Dan orang yang mendengar pun berita yang kita berikan pun lama-kelamaan akan dilupakan. Maknanya berita gembira kita itu dari kita sendiri ada masa dia akan hilang, dia akan dilupakan. Pudar, betul. Namun terdapat suatu berita gembira yang tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah dilupakan. Dan saya yakin kita semua tahu, yaitu Injil adalah kabar baik, berita baik. Dan kita tahu pusat daripada kabar baik itu adalah keselamatan. Keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus kepada semua orang. Dan Yesus Kristus sendirilah juga Tuhan yang menjadi juru selamat kita. So kabar baik di sini adalah tentang keselamatan yang Yesus berikan kepada semua manusia. Dan Yesus sendirilah juga adalah juru selamat atau keselamatan. Ini adalah berita sukacita karena umat manusia ini, kita semua ini apabila kita mau mati, mendekati ajal atau kematian kita akan berpikir, kebanyakan orang akan berpikir bahwa kehidupannya itu hanya akan berakhir di situ. Apabila mati, berakhir di situ. Walaupun kita sebenarnya, kita masih mau mempunyai keinginan untuk menikmati hidup yang lebih lama. Jadi kalau kita lihat umur manusia ini sejak diciptakan sehingga kini kita nampak perbezaan yang agak besar, agak ketara lah. Sebab manusia yang dari semula, dari penciptaan mereka boleh mencapai umur ratusan tahun. Ratusan tahun, tetapi kita pada zaman ini bertuahlah kalau kita mencapai umur 80 tahun atau 90 tahun ke atas. Dan keadaan inilah yang menyebabkan manusia mencari sesuatu. Sebab siapa mau hidup kita ini pendek, berlalu begitu saja, bila mati disitulah nokta hidup kita tidak mau. Jadi manusia memerlukan pengharapan dan itulah sebabnya Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa Dia akan datang segera. Amin. Ini merupakan jaminan, suatu insurance bagi kita, kabar baik itu. Dan kabar baik ini harus diberitakan kepada orang lain atau semua orang. Mari kita lihat dalam Petrus, dalam Kisah 4 ayat 20, apa yang Petrus coba katakan di sini. Apabila penguasa-penguasa agama coba untuk menghentikan pekabaran-pekabaran oleh para rasul, Petrus menyatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ternyata dalam ayat ini bahwa Petrus tidak dapat berdiam diri begitu saja setelah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Walaupun penguasa agama coba menghalang, tetapi Petrus katakan tidak mungkin, tidak mau berkata-kata. Dan satu petikan daripada Ellen G. White, Steps to Christ, surat 78 juga menyatakan seperti ini. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir dalam hatinya satu kerinduan untuk memberitahu orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan diisi kegembiraan dengan rohnya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam-diam saja. Jadi perlu bagi kita mengongsikan firman itu, benar.
Dan dalam Rom 1 ayat 14 hingga 16 juga memberitahu kita bagaimana Rasul Paulus tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak penat-penat menceritakan kisah pertaubatannya. Kisah pertaubatannya, bagaimana Yesus telah bertemu dengannya, karena jiwanya dipenuhi oleh sukacita dalam Yesus. Bagi Rasul Paulus, berita baik adalah untuk dikongsikan dan dia tidak dapat berdiam diri. Dia mau bagi tahu semua orang tentang kisah pertaubatannya. Dan apabila kita mau memberikan, mengongsikan atau memberitahu orang lain tentang firman Tuhan, kita juga diberi beberapa prinsip penting tentang mengongsikan firman Tuhan. Ini kita boleh baca dalam Yesaya 50 ayat 4. Di dalam ayat ini mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Supaya setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita tengok ayat ini. Lidah adalah alat untuk berkata-kata. Biarlah perkataan yang keluar melalui lidah kita adalah kata-kata yang memberi semangat, bukan kata-kata yang menjatuhkan atau menyakitkan hati, melainkan kata-kata yang memberi pengharapan kepada orang lain, kepada mereka yang letih lesu, menghadapi masalah, bebanan dalam hidup. Biarlah kata-kata lidah kita itu mengeluarkan kata-kata yang memberi pengharapan. Dan apa pengharapan yang kita berikan? Firman Tuhan. Tidak lain daripada firman Tuhan. Baik, kenapa dalam ayat ini dikatakan seperti seorang murid? Ayat ini tidak memetik perkataan seperti seorang guru, ketua atau pengarah. Kenapa harus seorang murid? Nah, kita tengok ciri-ciri seorang murid. Seorang murid berbanding dengan seorang guru, murid lebih mudah menurut, mudah mendengar, mudah mematuhi, tekun belajar untuk mendapatkan sesuatu yang berguna. Demikian juga kita harus seperti seorang murid yang patuh, mudah menurut, tekun belajar untuk mengongsikan firman Tuhan. Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah untuk dikongsikan atau dibahagikan. Dan kita tahu Yesus sendirilah kabar baik itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, ini merupakan panggilan pelayanan yang harus kita penuhi. Beritakan firman. Nah, ini adalah suruhan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan. Kita bukan hanya menerima untuk diri kita sendiri, tetapi kita dituntut untuk beritakan firman. Apabila kita bersaksi, kita juga harus ingat 3 prinsip penting Alkitabiah ini, yaitu pertama, apa yang kita katakan. Ada disebut dalam ayat tadi tentang lidah. Apa yang kita katakan. Kita harus katakan sesuatu yang memberi semangat, pengharapan. Bagaimana kita mengatakannya? Ya, maksudnya bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Bukan kata-kata pengharapan dari diri kita sendiri, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan janji-janji. Berdasarkan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita harus berikan. Bagaimanakah kita mengatakannya? Jangan risau. Kita mungkin merasa diri kita tidak pandai bersaksi. Saya sendiri pun tidak pandai berkata-kata. Tetapi bila kita bersandar kepada Tuhan, Roh Kudus sendiri akan berkata-kata bagi pihak kita, agar firman Tuhan itu dapat dipahami, dapat disampaikan kepada orang yang memerlukan. Ketiga, bila kita mengatakannya,
Bila kita mengatakannya, apabila kita bersaksi tentang firman Tuhan, bila kita mengatakannya, pertama tadi apa yang kita katakan, bagaimana kita mengatakannya, dan bila kita mengatakannya. Sebenarnya kita tidak perlu risau atau bimbang, sebab Roh Tuhan sendiri akan memimpin kita untuk bersaksi. Dan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 juga mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak boleh atur, oh begini orang harus mendengar perkongsian dari saya, tidak. Mungkin dalam keadaan yang spontan kita bertemu dengan orang-orang yang memerlukan, kita boleh kongsikan. Maknanya Tuhan sendiri akan mengatur bila siapa orang yang dia buka pintu hati untuk menerima firman-Nya. Ini sangat luar biasa apabila kita melibatkan diri di dalam pelayanan mengongsikan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menentukan waktu yang tepat kepada orang-orang yang hatinya telah Tuhan bukakan. Amin. Sebab itu kita harus kongsikan firman Tuhan atau kabar baik ini kepada semua orang. Semua orang. Mungkin bermula dari dalam keluarga kita sendiri. Mungkin kita punya keluarga besar, masih ada yang belum menerima firman Tuhan. Ataupun jiran-jiran kita, ataupun orang-orang di sekitar kita, ataupun siapa saja yang kita temui. Ingat firman Tuhan, Tuhan telah menentukan waktu. Ada waktu, segala sesuatu ada waktunya. Hanya kita bersedia untuk digunakan oleh Tuhan bagi mengongsikan firman-Nya. Saya rasa itu saja untuk bahagian Kamis. Luar biasa. Terima kasih Puan Roslin untuk ulasan hari Kamis mengongsikan firman. Jadi dalam pembahasan-pembahasan yang sudah kita dengarkan tadi, kita sudah lebih memahami tentang apa maknanya mengongsikan firman Tuhan itu. Mari kita lihat beberapa soalan yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang pelajaran ini. Kita kembali sedikit kepada ayat hafalan kita, Yesaya 55 ayat 11. Ayat hafalan minggu ini mengatakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dan firman itu juga akan berhasil dalam apa juga yang Tuhan suruh kepadanya. Nah, persoalan dia, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki agar firman itu laksanakan dalam diri atau dalam kehidupan seseorang? Mungkin kita boleh tanyakan soalan ini kepada Puan Toisa. Ya, terima kasih soalannya. Soalan itu begitu mendasar sekali terhadap pelajaran kita pada minggu ini. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki agar firman itu dilaksanakan dalam diri atau kehidupan seseorang? Kehendak, ya sudah tentu. Kehendak dan kerinduan Tuhan yang terbesar agar firman ini atau firman itu diterapkan di dalam diri kita dan juga kepada kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain. Bagaimana itu berlaku? Tidak pilihan. Seperti yang kita sudah pelajari, kita harus menekuni firman Tuhan. Dan setelah kita tekuni, kita sudah dibantu oleh Roh Kudus mengerti dan memahami firman itu pada waktu yang tepat dan pada waktu yang kita sudah bersedia untuk mengerti. Maksud saya ada dikatakan kadang kita baca, tapi kita baca begitu saja, tetapi belum lagi kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita karena belum sampai masa kita mengetahui maksud sebenarnya firman itu. Tapi apabila Tuhan sudah nyatakan itu di dalam kehidupan kita, dia rindu
kerinduan Tuhan yang terbesar adalah kita kongsikan itu kepada kawan-kawan. Apakah itu secara formal ataupun secara informal. Dan yang kita boleh lakukan adalah apabila firman itu hidup di dalam kehidupan kita, kita sendirilah yang menjadi kitab-kitab yang terbuka, yang boleh dilihat, boleh disaksikan oleh orang lain. Terima kasih. Ya, jadi firman Tuhan itu apabila dikongsikan, ya, Tuhan rindu, Tuhan kehendaki agar dia boleh membawa jiwa, memberi kesan ya kepada orang yang menerima firman itu. Maksudnya firman itu dapat membawa perubahan di dalam kehidupan, dan mereka juga mempunyai kerinduan yang sama untuk datang kepada Juru Selamat. Betul. Karena itulah tujuan utama Yesus. Dia mau kita membawa banyak jiwa datang kepada Yesus, betul, untuk diselamatkan. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah dikongsikan. Alkitab memberitahu kita ada banyak kebaikan atau manfaat mempelajari firman Tuhan. Tapi hakikatnya, adakah kita membaca, mempelajari Alkitab kita secara tetap? Jadi mungkin ada satu soalan renungan yang kita boleh bincangkan. Bagaimanakah, Puan Roslin, kita dapat memotivasi seseorang, mendorong seseorang yang kita mau kongsikan firman itu, agar dia, ya mungkin ahli keluarga kita atau kawan di tempat kerja, macam mana kita boleh memotivasi dia dengan kita yang sudah mengetahui manfaat tadi kan? Macam mana kita boleh mendorong seseorang untuk mempelajari Alkitabnya setiap hari? Oke, macam mana, Puan? Terima kasih atas soalan tersebut. Bagaimana cara kita memotivasi orang lain agar ada kerinduan, kerajinan mempelajari firman Tuhan? Iya. Nah, dalam kehidupan seharian kita, saya yakin semua orang mempunyai kesibukan masing-masing. Semua orang mempunyai kesibukan masing-masing setiap hari. Sehingga mungkin masa untuk mempelajari firman Tuhan itu agak terhad. Dan mungkin seringkali kita berpikir, nantilah saya baca firman Tuhan. Tapi yang akhirnya nanti itu langsung tidak terbuka itu Alkitab. Dan mungkin kita tidak menyediakan waktu yang baik, yang teratur, sistematik untuk mempelajari firman Tuhan. Baik, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana cara kita memotivasi orang lain? Pertama sekali bagi saya, kita sendiri harus ada motivasi. Macam mana kita mau motivasi orang lain kalau sendiri kita tidak ada motivasi? Jadi sepatutnya kita tanya dulu diri kita, adakah saya sudah termotivasi untuk belajar firman Tuhan? Adakah saya sudah mengaplikasikan dalam kehidupan seharian saya, yang saya mempelajari firman Tuhan secara sistematik setiap hari, mengadakan kebaktian, renungan pagi, renungan petang? Seharusnya itu kita tanya dulu untuk diri kita sendiri. Bagi saya, kadang-kadang saya terasa juga oleh firman Tuhan. Itulah yang kita pelajari tentang kebaikan firman Tuhan, boleh menyedarkan kita. Betul. Jadi sebelum kita memotivasi orang lain, pertama sekali harus kita lakukan ialah motivasikan diri kita sendiri. Apabila kita sudah memotivasi diri kita, gaya hidup kita sudah serupa dengan Yesus, orang lain yang melihat kita sendiri akan datang kepada kita. Mereka akan tanya kita, macam mana kamu begini-begini mempelajari firman Tuhan, mendalami. Jadi apabila kita kongsikan itu, mungkin mereka melalui dorongan Roh Kudus akan juga mengaplikasikan hal yang sama. Mereka akan
mula menghayati, mempelajari firman Tuhan secara teratur. Di samping itu kita juga mau membawa mereka datang ke setiap pertemuan ibadah. Kalau boleh mereka yang belum termotivasi untuk belajar firman Tuhan, kita bawa mereka menghadiri pertemuan, kita libatkan mereka dalam setiap aktiviti ibadah, supaya mereka juga akan terbuka hati untuk mempelajari, mendalami firman Tuhan. Dan selain daripada itu, kita juga harus menanam dalam jiwa mereka manfaat atau janji-janji Tuhan di dalam firman itu. Kalau sudah tertanam dalam hati mereka janji-janji Tuhan, pengharapan yang begitu besar, mereka sendiri akan termotivasi. Sebagai contoh, kalau kita menghadapi sesuatu keadaan yang sukar, kemudian kita mengalami di mana firman Tuhan itu telah memberkati kita, telah membantu kita keluar daripada kesulitan itu, kemudian hal yang sama boleh berlaku kepada orang lain. Jadi daripada apa yang kita alami, bagaimana firman Tuhan itu berkesan di dalam menyelamatkan kita, maka itu juga boleh memberi motivasi kepada orang lain untuk terus mempelajari firman Tuhan. Dengan harapan mereka juga akan menerima bahagian dalam kudrat ilahi, di mana kalau mereka mengalami apa-apa masalah atau kesukaran, mereka juga turut diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jadi pertama sekali diri kita sendiri, baru kita motivasikan orang lain. Terima kasih. Saya ingat ayat yang Puan bacakan tadi tentang sikap menjadi seorang murid. Ya, ini dua-dua ini cigu ini. Tapi ya, apapun tugas kita ataupun siapapun kita, sikap atau attitude sebagai seorang murid itu, ya, suka belajar, dan apa yang kita pelajari seperti kata Puan Roslin tadi, bila kita kongsikan pengalaman kita sendiri kepada orang lain, dia juga akan merasakan berkat itu dan seterusnya terdorong untuk mempelajari firman Tuhan yang berkuasa itu. Baik, nah kita pergi kepada janji-janji dalam Alkitab. Janji-janji Tuhan dalam Alkitab menggambarkan Tuhan kita itu sebagai Tuhan yang mengampuni dengan penuh kemurahan, Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, Tuhan yang peduli akan keperluan-keperluan asas manusia. Jadi bagaimanakah kita dalam konteks mengongsikan firman Tuhan ini? Bagaimana kita dapat menolong seseorang untuk mempercayai dan meyakini janji-janji Tuhan ini? Puan Taisa, ada komen? Terima kasih atas soalan itu. Macam mana kita menolong seseorang supaya mereka meyakini setiap janji Tuhan itu? Kalaulah kita sudah kongsikan firman, pertama, kalau mereka sudah percaya Yesus Kristus, sudah kenal Juru Selamat, seperti yang terdapat ayat Alkitab yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 32 tadi, janji dan juga anugerah Tuhan yang memberikan, tidak seperti tidak menyayangkan anaknya, dia anugerahkan itu kepada orang, kepada kita yang berdosa, kepada manusia, supaya kita dia sudah mati di kayu salib, dia sudah dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi apabila kita sudah tahu perkara itu, seperti yang sudah dijanjikan pada awalnya dan itu sudah terjadi, sudah tentu janji-janji Tuhan yang seterusnya di dalam Alkitab itu adalah yang
benar-benar janji yang akan Tuhan laksanakan, janji yang Tuhan akan tepati. Jadi bagi saya, macam mana kita mau menolong seseorang untuk mempercayai dan meyakini janji-janji itu, kita ceritakan bagaimana juru selamat itu sejak penciptaan. Setelah jatuh di dalam dosa, ada janji juru selamat. Kemudian juru selamat itu sudah datang, dan dia secara berjanji akan datang kembali. Begitu juga dengan pelajaran hari ini, dia berjanji kepada kita memberi kita Roh Kudus untuk mengerti setiap firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan. Dan juga dia membantu kita supaya kita ada iman. Walau iman ini sesuatu yang kita tidak nampak, tapi apabila kita beriman, itulah artinya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberi janji itu. Dan saya percaya apabila orang itu terikat dengan kasih Yesus, setiap janji-janji yang Tuhan berikan itu menjadi penghiburan penuh untuk mengharungi kehidupan yang serba tidak menentu. Seperti yang berlaku sekarang ini, COVID, yang masih lagi kita tidak keluar sebagai pemenang. Tapi Tuhan berjanji akan memberi kelepasan. Amen. Tuhan sudah berjanji akan menaungi umat-umatnya. Bukankah itu merupakan janji yang boleh memberikan hiburan dan pengharapan kepada kita? Jadi apa juga janji yang kita yakini itu, kita boleh kongsikan kepada orang lain. Tidak semestinya kita ini sudah sesama Kristen, semua orang sudah kuat. Kita perlu sering memotivasikan, dan selalunya di dalam motivasi yang berpusatkan Kristus, di sanalah secara tidak langsung kita katakan, mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Nah, di sana kita sudah mengatakan janji Tuhan itu. Banyak janji-janji Tuhan. Ada berapa ribu tadi? 3.000. Sampai saya meninggal dunia pun saya tidak terucap janji-janji Tuhan itu. Tapi di dalam janji yang sudah kita ketahui ada pengharapan. Mari kita kongsikan supaya orang juga boleh mengharapkan janji itu dan berpegang teguh pada janji itu. Yang Tuhan memperdulikan, memperhatikan setiap sudut sisi kehidupan kita. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Puan Toisa dengan perkongsian jawaban di atas soalan tadi. Soalan kita yang terakhir kita tujukan kepada Puan Roslin. Seharusnya lah sekarang kita sudah lebih faham dan lebih terdorong untuk berkongsi firman Tuhan selepas mempelajari pelajaran pada hari ini. Jadi soalan terakhir kita, bagaimanakah kita boleh menjadi saksi yang lebih baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Terima kasih, Puan Rosalyn. Mau menjadi saksi yang lebih baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kalau dikatakan mudah saja, tidak juga semudah yang kita katakan mudah. Dan kalau kita katakan susah mau jadi saksi yang baik, pun tidak juga sesusah yang kita katakan. Sebab kita sudah mempelajari firman Tuhan hari ini, kita sudah nampak panduan-panduan, prinsip-prinsip macam mana menjadi saksi yang baik. Dan saya percaya ada sejak cara untuk kita menjadi saksi yang baik bagi Kristus. Apa yang kita pelajari tentang Yesus Kristus, terutama ketika dia menjelma menjadi manusia, dia sudah tunjukkan tabiat dia, sikap dia kepada kita, maka itulah juga yang akan kita tunjukkan.
kita bersaksi bagi Yesus, maka Yesuslah yang kita harus tunjukkan kepada orang lain. Kita tidak boleh bersaksi bagi Tuhan, tetapi kesaksian kita itu untuk diri kita sendiri, bukan menggambarkan Tuhan. Iya, tidak boleh. Dan langkah untuk kita bersaksi melihat kepada sikap Yesus, yaitu pertama, bagaimana sikap Yesus? Yesus sering berkomunikasi dengan Bapa dia di sorga melalui doa. Setiap awal pagi dia berdoa seperti apa yang terdapat dalam Markus 1 ayat 35. Jadi demikian juga kita menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kita berkomunikasi kepada Bapa di sorga melalui doa kita. Selain daripada doa, kita tengok kehidupan Yesus sendiri, dia menggunakan Alkitab atau firman Tuhan sebagai kekuatan dia melawan setiap penggodaan daripada iblis. Jadi itulah juga yang kita pakai untuk bersaksi bagi Kristus, menjadi saksi yang lebih efektif, berkesan kepada orang lain. Kita amalkan itu juga, yaitu kita menggunakan firman Tuhan yaitu Alkitab sebagai senjata atau kekuatan kita. Ini kita boleh pelajari prinsipnya di dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11. Dan kita juga boleh menjadi saksi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui suara kita, tingkah laku kita, masa yang kita gunakan untuk mereka, talenta yang ada pada kita, apa saja yang ada pada kita boleh kita gunakan untuk bersaksi. Inilah yang harus menjadi tabiat kita sebelum kita menjadi seorang saksi Kristus yang terbaik, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat gaya hidup kita sama seperti Kristus, dan mereka akan terbuka hati untuk mengenali dan datang kepada Kristus ataupun menerima Yesus dalam pribadi mereka. Dan pengaruh kita yang sedemikianlah, daripada tabiat kita, pengaruh kita yang sedemikian boleh membawa hati pikiran mereka untuk datang kepada Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Puan Roslin. Terima kasih atas semua jawaban kepada soalan-soalan perbincangan tadi, dan itu sudah sangat membantu kita mendalami makna dan tujuan pelajaran kita minggu ini. Jadi sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita dengarkan kata-kata penutup dari setiap ahli panel kita. Kita mulakan dengan Puan Toisa. Terima kasih. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung. Seperti mana yang sudah kita bincang sepanjang pelajaran itu, di dalam penerapan kehidupan kita dapati betapa Tuhan itu begitu mengasihi dan memperdulikan kita. Dia sudah menciptakan dunia ini dan semua isinya, daripada yang tiada kepada ada. Begitu kreatif firman-Nya, dan ciptanya juga ditopang oleh firman ataupun oleh Yesus sendiri. Maksudnya kita tidak dibiarkan. Kalaulah kita mengimani dan percaya dari setiap firman-Nya yang kreatif itu, tidak alasan bagi kita untuk tidak mempunyai pengharapan selama kita tinggal di dunia yang fana ini. Oleh itu, saya menghimbau semua kita agar mari kita bersama-sama menekuni mempelajari firman Tuhan. Pengalaman pribadi saya, apabila membuka Alkitab itu, saya boleh memikirkan setiap bait ayat-ayat dalam Alkitab itu seolah-olah suara Tuhan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya begitu terbatas, tidak mengerti apa yang saya baca, tapi saya percaya suatu masa, di waktu yang tepat, di mana Tuhan memerlukan saya paham dan Tuhan mau saya kongsikan firman itu
kepada orang lain, saya percaya Roh Kudus akan membimbing saya. Saya percaya semua kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menerapkan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita tetap berharap pada janji Tuhan. Yesus akan datang. Yesus akan datang kembali ke dunia ini, membawa kita ke surga. Amin. Mari kita kongsikan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Puan Toisa. Puan Roslin. Saya suka membaca satu kutipan daripada tulisan Ellen G. White sebagai rangkuman daripada pelajaran yang sudah kita bahas tadi. Ini terdapat dalam The Ministry of Healing, muka surat 448. Seluruh Alkitab merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Kristus. Jika diterima, dipercaya, dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Alasan mengapa orang muda, bahkan orang dewasa begitu mudah dituntun ke dalam penggodaan dan dosa, ialah karena tidak mempelajari firman Allah dan merenungkannya sebagaimana seharusnya. Kekurangan akan kuasa kemauan yang pasti dan teguh yang dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat adalah akibat dari mengabaikan ajaran firman Allah. Dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari, selagi kita masih ada kesempatan, semada kita dalam keadaan susah ataupun senang, mari kita mempelajari firman Tuhan, karena hanya dengan kebenaran Tuhan kita akan diselamatkan. Dan juga kita harus kongsikan firman ini dengan orang lain seperti yang dituntut dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman itu. Inilah yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Amin. Kiranya semua orang akan mempunyai pengharapan dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Yang Tuhan sediakan melalui kasih karunia-Nya. Anugerahnya. Itu sangat berkuasa. Firman Tuhan dan petikan daripada tulisan Roh Nubuat tadi. Terima kasih Puan Roslin. Dan ya, apalah yang kita dapat kongsikan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak memilikinya. Jadi untuk kesimpulan pelajaran kita, Tuhan itu bekerja dalam hati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Saya ulangi, Tuhan itu bekerja di dalam hati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kesadaran ini harus kita tanamkan dalam hati kita setiap masa. Ingatkan diri kita selalu akan hal ini. Ya, saya. Dengan kesadaran ini, maka kita akan sentiasa mencari peluang untuk mengongsikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi, mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita sendiri, mari kita mengongsikannya. Ingat, sementara Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk mengongsikan firman Tuhan, Roh Kudus juga telah pun menggerakkan seseorang untuk menerima kesaksian kita. Oke, so demikianlah pelajaran kita pada kali ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati, dan mari kita tutup dengan doa oleh Puan Toisa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelajaran yang begitu indah yang sudah kami sampaikan, dan kami percaya semua yang sudah mengikutinya di berbagai tempat dimanapun mereka berada, tentunya kami doakan agar firman ini sudah menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Kami tidak punya kuasa dan kemampuan,
Sebab itu kami berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang Engkau tempatkan di hati setiap orang yang memberikan pengertian terhadap firman atau benih-benih kebenaran yang mereka terima, agar itu bertumbuh subur dan boleh menguatkan iman percaya dan dapat menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan, dapat dikongsikan kepada orang lain di mana sahaja mereka dan kami berada, agar banyak orang-orang di dunia ini yang mengetahui tentang Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga memampukan kami menerapkan pelajaran Alkitab atau firman Tuhan yang penuh kreatif itu di dalam kehidupan kami, dan seterusnya. Engkau juga yang dapat menolong kami mengungsikannya kepada orang lain. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyempurnakan doa ini, karena kami mau serahkan semua ini hanya melalui nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.